Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tahap proses akuntansi atau siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar pada tahap pencatatan atau penggolongan, hari ini kita akan melanjutkan pada tahap pengiktisaran atau peringkasan. Baik, pada tahap peringkasan atau pengiktisaran ini terdiri dari neraca saldo, kemudian dilakukan penyesuaian lewat jurnal penyesuaian, bisa meminta bantuan neraca lajur, kemudian dibuatkan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, khusus pertemuan pada hari ini kita akan belajar banyak tentang membuat neraca saldo. Kita masuk pada penjelasan yang pertama mengenai pengertian dari neraca saldo. Jadi, neraca saldo ini merupakan daftar sisa atau trial balance yang berisi laporan tentang saldo semua perkiraan yang terdapat dari buku besar. Jumlah angka yang terdapat dalam neraca sisa ini merupakan saldo normal dari tiap akun perkiraan buku besar. Jadi, seperti ini nih. Jadi kan kemarin sudah jelaskan bahwasanya ada angka 1, akun nomor 2, akun nomor 3, 4, dan 5. 1 itu harta. Saldo normalnya pasti selalu di debit apabila bertambah. Kemudian yang akan menjadi pengecualiannya adalah akumulasi penyusunan aktiva tetap. Nah, jadi sifatnya kontra terhadap harta. Kemudian yang kedua ada hutang. Saldo normalnya di sisi kredit. Kemudian modal, saldo normal di sisi kredit, pendapatan, saldo normal di sisi kredit, dan beban, saldo normal di sisi debit. Nah, lihat sudah diberikan tanda merah pada akun-akun yang dikecualikan pada akumulasi penyusunan peralatan dan prive. Jadi sifatnya kontra terhadap harta dan modal. Dan perlu diketahui bahwasannya fungsi dari neraca saldo ini ialah untuk meyakinkan kita agar tidak melakukan kesalahan saat melakukan posting antara debit dan kredit dari transaksi ke dalam buku besar. Kemudian, data awal neraca saldo ini akan digunakan pada saat kita melakukan penyusunan neraca lajur atau kertas kerja. Dan yang ketiga, fungsi dari neraca saldo akan membantu kita dalam penyusunan laporan keuangan. Dan ada 3 jenis neraca saldo. Yang pertama ada neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua ada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketiga ada neraca saldo penutup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang neraca saldo yang belum disesuaikan. Artinya, neraca saldo ini menyajikan saldo-saldo yang menggambarkan hasil dari mutasi transaksi yang terjadi pada jurnal umum. Untuk mempermudah kita dalam memahami materi neraca saldo, akan disajikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, pada papan sejahtera terdapat buku besar, akun kas, terdapat saldo sebesar 80.450.000. Maka pada neraca saldo diisi 111 kas senilai. Selanjutnya, kita akan melakukan pencatatan pada hasil postingan piutang. Jadi, ini contoh bentuk T. Saldonya adalah 140.000 di debit, merupakan selisih dari debit dan kredit, maka piutang di debit senilai Rp140.000. Begitu. Untuk selanjutnya, kita diminta untuk mencatat seluruh saldo pada buku besar papan sejahtera ke dalam neraca saldo. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.